Saatnya mengenakan rupa surgawi. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Gesi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda semua, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perubahan adalah bagian dari segala yang hidup. Sebagai manusia, kita juga berada dalam perubahan itu. Entah perubahan apa yang sedang Anda dan saya alami, pastikan saja bahwa kita sedang mengalami perubahan menuju ke hal yang baik. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang rupa surgawi yang merupakan puncak perubahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti apakah rupa surgawi itu? Sabda Tuhan menunjukkan kepada kita apa dan seperti apakah rupa surgawi itu. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Daud bersama pasukannya mencari Saul. Ketika melihat atau berjumpa dengan Saul, salah seorang pengawal Daud meminta agar saat itu juga Saul dihabisi. Akan tetapi Daud mengatakan bahwa siapakah yang berani menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan dan akan luput dari tangan Tuhan. Daud memutuskan untuk tidak melakukan hal yang buruk yang menodai dirinya dengan dosa, yakni dengan melakukan kejahatan terhadap Saul, sekalipun Saul berusaha untuk membinasakan Daud. Tindakan Daud ini menunjukkan bahwa ia sedang mengenakan rupa surgawi. Apapun yang mau ia lakukan selalu berdasarkan pertimbangan surgawi, pertimbangan Tuhan, bukan pertimbangan dendam semata sebagai manusia, bukan pertimbangan kepentingan manusiawinya. Oleh karena itu, sikap Daud adalah suatu teladan bahwa rupa surgawi yang dimaksud adalah bermurah hati, melakukan hal yang baik, termasuk dan terutama terhadap orang-orang yang menghina atau yang berusaha untuk membinasakan hidup kita sendiri. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa Yesus berbicara tentang kasih
Kristiani yang sesungguhnya. Bahwa mengasihi harus melibatkan di dalamnya sikap murah hati. Gambaran Yesus begitu detail tentang cinta kasih yang sebenarnya, yakni ketika kita mampu memaafkan orang-orang yang menghina dan mencaci maki hidup kita, ketika kita berani untuk mendoakan dan melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang tidak menyukai kehidupan kita. Pada tingkatan seperti ini, disitulah arti dan maksud cinta kasih yang sesungguhnya. Karena apa? Karena jika kita mampu melakukan hal yang baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, sebenarnya tidak ada nilai lebih dari keimanan dan keyakinan kita kepada Allah atau kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, Yesus memang menekankan suatu sikap cinta yang agak berbeda daripada yang umumnya dilakukan oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan terhadap siapapun, terutama terhadap musuh-musuh kita, hendaknya kita murah hati sebagaimana Bapa Allah kita murah hati adanya. Saudara-saudari terkasih, rupa surgawi itu bertumbuh dari rupa duniawi. Jika hari ini atau kemarin kita pernah melalui rupa duniawi di mana banyak kelemahan di dalam diri kita, pastikan bahwa kita juga sedang berjuang untuk mengenakan rupa surgawi yang dikehendaki oleh Allah, yakni mengasihi dan murah hati sebagaimana Allah Bapa begitu murah hati kepada kita, orang-orang yang berdosa dan lemah ini. Semoga kita mampu melakukan hal ini. Tuhan memberkati kita semua.